Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Aulia Rahman akan menjelaskan pekerjaan saya ya, Probability Project Insurance. Eh, di sini saya akan menjelaskan outline-nya, dimulai dari introduction, dataset, kemudian melakukan analisis statistik, yaitu dari mulai deskriptif, kategorikal, dan continue. Kemudian kita juga melihat korelasi antar variabel, uh, dan kita akan melakukan uji hipotesis, serta nanti kita akan menyimpulkan apa yang telah kita lakukan. Uh, Lanjut, ini adalah pengenalan ya. Jadi mengapa sih ini penting? Uh, ini penting karena jika saya menjadi sebuah manajer asuransi swasta, saya harus mempertimbangkan harga produk asuransi yang tepat untuk suatu profil klien. Jadi untuk mengetahui hal tersebut, saya mengumpulkan data-data tagihan serta profil pasien untuk mengetahui peluang skenario profil klien sehingga dapat memberikan harga yang bersaing. Dan tergantung profil kliennya. Kenapa harus tergantung profil klien? Karena memberikan keadilan dan memberikan kompetitif harga. Jadi kan tidak mungkin yang merokok disamakan dengan yang tidak merokok dan lain sebagainya. Kemudian dari dataset yang saya gunakan yaitu sampel data tagihan kesehatan. Ini dia berisi usia, seks atau jenis kelamin, terus kemudian ada body mass index-nya, kemudian juga ada jumlah anak yang ditanggung asuransi, status dia merokok, dan wilayah tinggal di US, United States, Amerika, dan besar tagihan yang dibayarkan. Kemudian pertanyaan ya, yang pertama adalah statistik deskriptif. Kita diminta untuk mengetahui rata-rata usia. Saya menggunakan pandas di sini. Dengan pandas.read.csv saya bisa melakukan tabulasi data-data yang akan digunakan. Nah, di sini kita menggunakan di kolom age yaitu umur, kemudian kita menggunakan sintaks min yaitu adalah rata-rata. Dan didapatkan rata-rata umur pengguna itu 39,21 tahun. Kemudian kita juga melakukan hal yang sama terhadap BMI Prokok. Jadi dengan bantuan pandas kita dapat BMI Prokok itu 30,71. Artinya rata-rata BMI dari Prokok melebihi ambang batas obesitas yaitu 25. Kemudian kita juga melihat variansi tagihan antara perokok dan non-perokok. Dan seperti yang dilihat memang ternyata tagihan kesehatan perokok itu hampir 4 kali lebih tinggi daripada variansi tagihan kesehatan non-perokok. Dan tidak sama, artinya makanya saya bilang tadi tidak adil ketika kita menggabungkan perokok ke dalam produk non perokok, karena non perokok bisa membayar perokok itu hampir 4 kali lipatnya dari mereka sendiri begitu. Kemudian kita juga melihat rata-rata umur perokok menurut jenis kelamin. Didapatkan 38,61 tahun untuk wanita dan pria 38,45 tahun. Artinya cukup seimbang lah antara dataset wanita dan dataset pria. Kemudian rata-rata tagihan yang didapatkan yaitu rata-rata tagihan perokok 32.050 lebih tinggi, rata-rata tagihan non perokok 8.434.
Ini seperti yang dijelaskan tadi. Jadi tentu saja perokok hampir 4 kali membayar daripada non perokok gitu. Ya, saran saya jangan merokok ya. Kemudian kita juga melihat gimana sih rata-rata tagihan untuk BMI yang lebih dari 25, artinya obesitas. Jadi pengaruh obesitas terhadap perokok dan non perokok gitu. Apakah ketika dia obesitas, merokok dan merokok itu mempengaruhi rata-rata tagihannya enggak? Ternyata ditemukan juga sama. Ketika Anda obesitas dan Anda gendut, salah. Ketika Anda obesitas dan Anda perokok, maka rata-rata tagihan Anda lebih tinggi. Seperti yang didapatkan di sini. Sehingga insight yang kita dapat yaitu sebagian besar sampelnya adalah orang dewasa. Perlu diuji lagi apakah sampel ini sudah representatif terhadap populasi. Kemudian rata-rata usia perokok dan bukan perokok tidak berbeda jauh, artinya cukup seimbang. Kemudian orangnya banyak obesitas karena rata-ratanya 30,71 dan 30,65 perokok maupun non perokok. Dan ini juga berarti bahwa pengambil asuransi kebanyakan orang yang obesitas gitu. Kemudian dari data yang kita dapat, kemungkinan merokok meningkatkan tagihan kesehatan. Juga rincian tagihan medis untuk perokok dan perokok tidak jauh dari rata-rata yang sesuai. Tapi jika dibandingkan dengan rata-rata distribusi tagihan untuk bukan perokok, maka distribusi tagihan untuk bukan perokok itu lebih luas. Dia jauh lebih luas distribusi tagihannya. Kemudian kita melakukan categorical variable analysis, mengkategorikan variabel, kemudian kita analisis antar kategori. Nah, ketika kita melihat dari jenis kelamin, pertanyaannya adalah kan mana sih yang lebih tinggi tagihan berdasarkan jenis kelamin? Kita bisa lihat dari dua aspek, yaitu kalau di rata-rata itu perempuan laki-laki lebih tinggi, tapi kalau kita melihat tagihan maksimumnya itu ternyata lebih tinggi perempuan dibandingkan laki-laki, walaupun ya berbeda tipis lah. Tapi di sini ada insight-nya bahwa ternyata secara rata-rata tuh lebih tinggi laki-laki, tetapi secara maksimal itu lebih tinggi perempuan. Kemudian kita juga melakukan lihat proporsinya cukup seimbang, 300-an semua, jadi ya cukup representatif lah. Dan itu Northwest dan Southwest juga persis sama sampelnya, banyak orang sampelnya. Kemudian kita lihat proporsi perokok dan perokok, memang kebanyakan daripada asuransi ini 80%-nya hampir 80% itu non perokok. Kemudian peluang jenis kelamin perokok, ya peluang perempuan jika diketahui dia perokok, berarti dari dataset dari populasinya dari sampelnya yang merokok itu dia 42%, kemudian laki-lakinya 58%. Ya cukup seimbang walaupun laki-laki lebih banyak merokok. Nah, dari insight-nya kita dapatkan tagihannya tersebar secara eksponensial, rata-rata tagihan laki-laki lebih tinggi, kebanyakan orang mendapatkan tagihan rendah. Artinya ya cukup profitable ya, karena yang rendah itu membayar yang tinggi. Kumpulan data cukup seimbang, persentase non perokok lebih besar dari perokok, kemudian juga sebagian besar masyarakat adalah bukan perokok, dan perokok lebih cenderung kepada laki-laki. Ini kita melakukan analisis variable continue. Kita melihat peluang tagihan di bawah 16.700. Saya tidak paham kenapa ditentukan 16.700. Namun ini kita melihat apakah BMI-nya kalau kurang dari 25 bagaimana gitu.
Jadi dataset yang kita tinjau tuh orang yang tidak obesitas. Dan dari peluang ini insight yang didapatkan yaitu orang yang obesitas itu peluangnya 80% untuk tagihannya kurang dari 16.700. Itu mungkin cut off-nya ya, antara mahal dan tidak mahal. Artinya ya tidak mahal untuk yang tidak obesitas. Alias obesitas itu meningkatkan penyakit ya, sehingga lebih banyak biaya yang keluar akibat obesitas. Ya, tamparan untuk diri saya sendiri. Kemudian ini yang tadi, kalau perokok dan BMI melihat bahwa ternyata tidak begitu banyak ya peluangnya, 20% kira-kira. Artinya biaya yang dikeluarkan walaupun Anda merokok dan BMI-nya lebih dari 25 tuh ya sekitar 20%-an, 16.700 tagihannya. Lanjut. Dan ternyata peluang Anda merokok dan besar tagihan itu sangat besar korelasinya. Jadi yang paling besar korelasinya berarti adalah jika Anda merokok, kemungkinan besar Anda 16.700. Seperti yang kita lihat tadi dari deskriptif statistik juga kelihatan sih ya, rata-ratanya 4 kali lebih tinggi daripada non-smoker. Ini hal yang sama, yaitu peluang pasien kalau obesitas itu juga lebih tinggi. Artinya kalau Anda obesitas ya Anda lebih mungkin untuk mendapatkan biaya yang jauh lebih tinggi. Jadi saya sarankan untuk teman-teman obesitas segera membeli asuransi, karena saya lihat tidak banyak yang mempertimbangkan BMI ya. Nah, kemudian juga kita lihat dia perokok dan dia obesitas. 76% cukup tinggi juga. Lanjut. Nah, dari analisis ini kita ketahui bahwa kemungkinan misalnya kemungkinan besar seorang BMI kurang dari 25 lebih dari 16.700 itu adalah probabilitasnya 80%. Kemudian seorang perokok dengan BMI 25 artinya obesitas lebih mungkin memiliki tagihan lebih dari 16.700 daripada, mohon maaf ini ada kesalahan sepertinya, maksudnya daripada yang tidak obesitas gitu. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi BMI, semakin tinggi kemungkinan orang tersebut akan menerima tagihan medis yang lebih besar. Nah, ini kalau kita tinjau dari perokok dan bukan perokok juga sama, begitu ya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa seorang perokok cenderung memiliki tagihan kesehatan yang lebih tinggi. Ini adalah korelasi. Saya langsung memakai Syntax Pandas dataframes.core. Itu didapatkan pairwise correlation berbentuk cross tab ya, Pandas cross tab. Yang digunakan adalah korelasi Pearson. Ini kita dapatkan korelasi antara seluruh kolom ya. Kemudian kita melakukan uji hipotesis. Uji hipotesis terdiri dari kita melihat uji F dan uji T. Menguji apakah rata-rata tagihan perokok lebih besar daripada tagihan non perokok. Nah, dari uji pertama kita ketahui bahwa H0 ditolak, artinya variansinya tidak sama. Nah, kemudian baru kita uji T. Uji T ini saya menggunakan CP start t-test dengan opsi equal variance sama dengan false, artinya variansinya berbeda. Tadi udah diuji dengan uji F. Oh ya, uji F yang saya lakukan itu menggunakan coding saya sendiri. Nah, dari uji pertama itu maka H0-nya ditolak karena variansinya tidak sama. Ini juga ditolak karena p-value mendekati 0. Dapat dilihat lebih lanjut di Jupyter Notebook-nya, karena P-nya kurang dari cut off-nya, yaitu 0,05 alias 5%. Artinya ya tagihan perokok
lebih besar daripada tagihan protokol ditolak. Kemudian tagihan BMI lebih besar daripada tagihan BMI kurang dari 25. Nah, di sini dilihat dari UJF kita dapatkan variannya tidak sama. Belum ada bukti yang menyatakan varian tagihan itu sama. Artinya nanti kita menggunakan uji t-testnya variannya berbeda. Kalau nggak salah namanya West test. Ini kemudian kita lakukan uji T, hasil uji T menunjukkan nilai T sebesar 5,93 dan P value mendekati 0, sehingga H0 ditolak karena P kurang dari 0,05. Artinya juga tagihan BMI lebih dari 25 obesitas itu tidak lebih besar daripada tagihan BMI kurang dari 25 gitu. Tidak ada korelasi antara mereka. Kemudian tagihan laki-laki lebih besar, saya ralat tadi ya, tidak ada kausasi di antara mereka. Kemudian uji ketiga yaitu tagihan laki-laki lebih besar daripada tagihan perempuan. Ini sama, variannya ditolak ya, H0-nya karena P kurang dari 0,05, artinya variannya tidak sama. Kemudian kita lakukan uji T dengan varian yang berbeda, menunjukkan nilai T sebesar 2,1, P value-nya hampir 0,05 tetapi 0,036, sehingga tetap harus ditolak. Kesimpulannya adalah dari semua analisis yang telah dilakukan, tampaknya jenis kelamin, usia, BMI, dan prokok atau bukan prokok berpengaruh terhadap besaran tagihan berobat. Pria lebih mungkin menerima tagihan lebih besar daripada wanita. Kemudian usia berkorelasi positif dengan tagihan. Semakin tua seorang, semakin besar tagihannya. Tetapi hubungan ini tidak signifikan dibandingkan faktor lain. Semakin tinggi BMI, semakin besar kemungkinan tagihan perokok cenderung lebih besar daripada tagihan non-perokok. Dapat dilakukan dengan visualisasi yang lebih interaktif, mungkin dengan tableau dan lain sebagainya. Dapat dilakukan uji faktor lainnya seperti pengaruh umur terhadap tagihan dibandingkan dengan potential gain dari produk asuransi tersebut. Ini adalah referensinya standar dari Pacman. Kemudian saya tambahkan Jupyter Notebook, NumPy, Pandas, dan SciPy.